Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Ika Venustianingrum akan memaparkan terkait dengan materi ekosistem. Baik, terkait dengan definisi ekosistem, ini menurut ODUM tahun 1993, ekosistem merupakan satuan yang mencakup semua organisme di dalam suatu daerah yang saling mempengaruhi dengan lingkungan fisiknya, sehingga arus energi mengarah ke struktur makanan, keanekaragaman biotik, dan daur bahan yang jelas di dalam sistem. Nah, pada prinsipnya, asas dasar di dalam membahas ekosistem itu adalah hubungan timbal balik dan asas keseluruhan. Nah, istilah ekosistem sendiri itu dicetuskan pada tahun 1935 oleh ahli ekologi berkebangsaan Inggris, yaitu Aki Tansley, di mana sebenarnya ekosistem itu adalah suatu konsep yang bukan baru, karena pada tahun-tahun sebelumnya itu telah dibahas oleh ilmuwan yang lain, meskipun istilah yang digunakan itu berbeda. Jadi sebelum tahun 1935, yaitu tahun 1877, ada tokoh namanya Karl Mobius, itu menulis kaitannya dengan komunitas-komunitas di dalam karang oyster yang kemudian disebut dengan istilah biokoenosis. Tahun 1887, Forbes, tokoh dari Amerika, itu menulis sebuah karangan tentang danau sebagai suatu mikrokosm. Kemudian dari Rusia, itu ada tokoh namanya Dokuchev dan Morozov, itu juga mempelajari khusus kaitan dengan ekologi hutan dan memberikan penekanan pada definisi biokoenosis atau kemudian geobioekonosis. Ada juga istilah lain yang menggambarkan kaitannya dengan pandangan holistik tentang alam, yaitu holocoin. Kemudian ada bionerd, gitu ya. Dan di sini memang secara istilah ekosistem itu lebih disukai di dalam penggunaannya di dalam bahasa Inggris. Adapun biogeoekonosis itu lebih disukai untuk istilah di dalam bahasa Jerman. Konsep ekosistem menekankan hubungan wajib, ketergantungan, dan hubungan sebab akibat membentuk satuan-satuan fungsional. Dimana di sini ekosistem itu bisa dipelajari dalam berbagai ukuran, baik itu makro ataupun mikro ekosistem, asalkan di dalamnya terdapat komponen-komponen yang saling bekerja sama, berinteraksi untuk mencapai kemantapan fungsional meskipun hanya waktu yang singkat. Ekosistem merupakan satuan fungsional dasar di dalam ekologi yang terdiri dari organisme, biotik maupun lingkungan abiotik yang masing-masing saling mempengaruhi sifat-sifat lainnya. Dan memang kedua komponen ini memang diperlukan untuk pemeliharaan kehidupan. Pada intinya, ekosistem terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah komponen biotik atau faktor biotik yang terdiri dari berbagai macam organisme atau makhluk hidup. Kemudian faktor abiotik atau komponen yang tidak hidup. Di mana di sini bisa terlihat di gambar kaitannya dengan faktor biotik, itu adalah makhluk hidup yang terdiri dari berbagai macam kingdom, mulai dari bakteria, fungi, plantae, kemudian archaea, animals atau kingdom animalia, dan juga protista. Adapun faktor abiotik terdiri dari berbagai macam. Yang pertama adalah kaitan dengan udara, suhu udara atau kelembapan, salinitas, kemudian tanah, air, cahaya matahari, pH, kelembapan mineral, dan lain sebagainya. Menurut referensi dari ODUM, dikatakan bahwa ada dua komponen di dalam ekosistem. Yang pertama adalah komponen abiotik yang merupakan komponen tidak hidup, dan itu dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah senyawa anorganik, yaitu adalah unsur C, N, CO2, H2O, dan lain sebagainya. Ada organik yang dia memang lebih kompleks, dari protein, karbohidrat, lemak, senyawa lain, dan juga resin iklim. Dimana di sini contohnya adalah temperatur, kelembapan, pH, dan faktor fisik lainnya. Adapun komponen biomas itu adalah komponen hidup yang terdiri dari berbagai macam organisme, di mana di sini ODUM mengelompokkan menjadi beberapa klasifikasi dari produsen, kemudian makro konsumen, dan juga ada di sini adalah mikrokonsumen. Terkait dengan komponen biotik atau komponen biomas, ada dua klasifikasi berdasarkan trop atau makanannya. Yang pertama adalah komponen autotrof dan yang kedua adalah heterotrof.
Perbedaannya adalah autotrof adalah komponen yang dia memberi makan dirinya sendiri, mampu melakukan produksi makanan dengan menggunakan energi dari matahari maupun senyawa-senyawa anorganik sederhana untuk dibuat menjadi senyawa kompleks. Adapun heterotrof adalah dia merupakan organisme yang tidak mampu memproduksi makanan sendiri sehingga mereka menjadi pengguna dari makanan yang sudah diproduksi oleh komponen autotrof. Kita bisa melihat dari gambar yang tertera di dalam paparan ini kaitannya dengan perbedaan ekosistem dan juga tingkatan level kehidupan di bawahnya, komunitas, populasi, dan organisme, di mana di sini organisme atau individu adalah hanya terdiri dari satu jenis atau satu individu saja, kemudian populasi ada berbagai individu sejenis yang berkumpul, komunitas itu adalah berbagai macam populasi yang bergabung menjadi satu, dan ekosistem adalah ada interaksi komponen biotik dan abiotik di dalamnya. Berikut ini merupakan contoh ekosistem, di mana di sini terdiri dari berbagai macam komponen biotik dan abiotik. Adapun komponen abiotik bisa dilihat dari kondisi cahaya matahari maupun panas, kemudian suhu, ada air, komponen tanah, dan lain sebagainya. Adapun di sini untuk komponen biotiknya terdiri dari produsen, yaitu berbagai macam vegetasi, kemudian ada konsumen, berbagai macam konsumen mulai dari insekta, kemudian ada herbivora, dan juga ada sapotrof atau dekomposer dari bakteria dan fungi. Baik, selanjutnya terkait dengan macam-macam ekosistem, ada ekosistem darat, ekosistem laut, dan ekosistem air tawar. Di mana di sini ekosistem darat terdiri dari 7 macam, yaitu ekosistem gurun dengan karakteristik kering, kemudian ekosistem taiga, ekosistem savana, tundra, hutan hujan tropis, padang rumput, dan hutan gugur. Ketujuh macam ekosistem ini tentu memiliki perbedaan dari karakteristik biotik maupun abiotiknya. Kemudian kaitannya dengan ekosistem yang kedua adalah ekosistem laut. Cirinya adalah memiliki tingkat salinitas air yang tinggi, terdiri dari beberapa macam, meliputi ekosistem pantai, ekosistem terumbu karang, ekosistem mangrove, dan juga ekosistem padang lamun. Meskipun sebenarnya untuk ekosistem mangrove sendiri itu juga bisa masuk ke kategori ekosistem estuari atau air payau. Kemudian ada ekosistem air tawar, ini biasanya terdiri dari danau ataupun sungai yang secara karakteristik air salinitasnya tidak seperti air laut, jadi nol gitu ya, seperti itu untuk salinitasnya, sehingga adanya perbedaan karakteristik ini menentukan persebaran atau keanekaragaman makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Berikut ini disajikan terkait dengan piramida yang menunjukkan berbagai macam ekosistem dilihat dari dua aspek faktor fisik atau faktor abiotik, yaitu iklim, dan juga yang kedua adalah kaitannya dengan curah hujan, di mana di sini kita bisa melihat semakin dingin iklimnya dan juga semakin rendah kadar air atau curah hujannya, maka di situ dikatakan akan terbentuk ekosistem tundra. Nah, biasanya ditemukan di wilayah kutub. Kemudian di subpolar atau ini ya, yang lebih panas suhunya dibandingkan dengan kutub, maka di situ ditemukan coniferous forest atau biasanya adalah ekosistem taiga yang dicirikan dengan mayoritas tumbuhannya adalah pinus. Kemudian yang paling bawah itu adalah tropical forest, di mana itu adalah karakteristiknya suhu atau iklimnya adalah panas dan curah hujannya tinggi seperti yang ditemukan di Indonesia. Dan kemudian yang ke arah kanan, arah panah ke kanan semakin kering, maka itu ditemukan adalah ekosistem padang pasir atau gurun. Nah, mungkin itu sekilas kaitannya dengan materi ekosistem. Semoga memberikan pencerahan untuk teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.